Hai Sobat Mincel, kembali lagi di YouTube Nakama Creative Lab. Jadi di video kali ini aku ingin membahas nih sesuatu yang memang jadi permasalahan banyak pelaku sosial media. Ya entah sebagai pebisnis atau mungkin sebagai tim dari sosial media bisnis tersebut. Yaitu adalah mencari ide. Ketika aku scrolling FYP seputar ya sosial media gitu ya, yang aku lihat kebanyakan ya keluhannya adalah gimana nih cari ide gitu kan, pusing cari ide, struggling, nge-stuck gitu kan. Dan ya itu sebenarnya memang cukup wajar karena memang ada momen dimana kita stuck gitu akan ide gitu, dan menurut aku itu masih ada jalan keluarnya gitu. Nah makanya aku mengenalkan konsep 2R karena aku ngeliat bener-bener banyak banget sih, mau ada di kolom komentar atau mungkin kreator, bahkan mungkin ya bisa dibilang tiktoker gitu ya, itu stuck gitu dari ide-idenya. Dan cara di sini sebenarnya kombinasi juga ya dari yang aku baca referensi-referensi, aku kasih nama teknik 2R. Jadi teknik 2R itu sesuai namanya juga ya. 2R, R-nya ada dua. R yang pertama adalah relevan. Kemudian R yang kedua adalah random. Nah, ini mungkin nanti aku jelasin maksudnya relevan random apaan gitu ya. Tapi sebelum lebih dalam lagi, kenapa nih harus pakai 2R tadi? Terutama ketika orang-orang mencari ide, itu yang mereka lakukan adalah scrolling TikTok. Sebenarnya nggak masalah sih ya, mencari ide scrolling TikTok. Aku sendiri pun ketika mencari ide, itu ya scrolling TikTok gitu. Cuman problemnya adalah ketika scrolling, yang di scrolling kan FYP, sedangkan FYP adalah sesuatu yang disodorkan oleh algoritma TikTok. Kita nggak tahu apa yang kita dapatkan. Dan ya kalau kita disuguhi oleh konten yang menginspirasi kita, kalau nggak gimana? Ya scrolling terus kan. Scrolling sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, bahkan seharian nggak kerasa gitu. Ya mungkin seharian dapat gitu, tapi bisa dihitung jari. Cuman kalau meskipun dapat, kalau dihitung dari efisiensi, worth it nggak seharian dari pagi sampai mungkin sore gitu ya, cuman scrolling scrolling, cuman dapat mungkin 2 3, kan sayang banget. Itu sebenarnya bisa banget dikembangkan jadi banyak banget ide. Dan aku mengenalkan teknik 2R ini. Yang pertama mungkin aku langsung kita bikin contohnya aja ya. Di sini nanti aku sambil share ini juga gambarnya juga. Kita pakai contoh aja lah ya. Kita studi kasus. Contoh kita membuat es krim. Jadi brand yang kita handle ini adalah brand es krim misalkan. Nah, di sini kita tugasnya adalah mencari konten atau ya idea konten ya untuk konten brand es krim ini. Jadi kita mulai dari 2R tadi ya, relevan dan juga random. Jadi maksudnya relevan dan random inilah word-nya atau kata-katanya. Jadi yang pertama relevan word dan yang kedua adalah random word. Nah, kalau relevan word itu kita masukin kata-kata yang berkaitan dengan brand es krim tadi. Contohnya adalah misalkan haus, ya kan, kalau es krim kan biasanya haus tuh. Atau mungkin rasa coklat, ya kan, varian rasa atau rasa vanilla, masukin aja gitu ya. Jadi kamu siapin, saran aku siapin Figma ya. Kalau kamu tahu cari aja Figma Jam. Jadi kamu masukin kata-kata kamu atau PPT juga bisa sih ya. PPT atau mungkin Notepad bisa. Di HP pun juga bisa sih, pakai aplikasi Notes itu juga bisa. Jadi ini fleksibel sifatnya. Jadi apa yang aku tampilkan nanti itu benar-benar sifatnya hanya contoh saja jadi ya. Oke, jadi misalkan tadi rasa coklat atau mungkin rasa vanilla, sesuatu yang berkaitan dengan es krim, rasa strawberry mungkin, dan juga mungkin makan di taman atau makan bareng teman, makan bareng keluarga, makan bareng pacar gitu ya. Seger, nikmat misalkan. Nah, itu kata-kata yang relevan, ya kan? Itu R yang pertama, relevant word. Nah, yang kedua adalah random word. Di sini ada kata-kata yang benar-benar random, yang kamu kepikiran langsung masukin. Hah, nggak apa-apa? Iya, memang nggak apa-apa. Masukin contoh, jendela, masukin. Oh, ini terang nih, terang. Atau mungkin kaos, kaos. Terus misalkan mic, ya udah masukin mic gitu. Yang kepikiran aja. Aku tiba-tiba kepikiran pesawat, masukin aja ke pesawat. Atau mungkin tiba-tiba kepikiran jembatan, dinosaurus. Ya kan? Dinosaurus random banget, tapi nggak apa-apa. Namanya juga random word. Atau mungkin lampu, apapun ya. Apapun masukin situ, ya kan? Setelah itu kumpulkan gitu kan. Nah, kalau kamu tanya, ini sebenarnya butuh berapa kata-kata sih? Kalau di contoh ini ada 1 2 3 4 7 ya. Itu nggak harus 7, tergantung dari kebutuhan.
Kamu cari idenya ini untuk berapa? Misalkan kalau untuk satu konten sekitar 7, ya berarti kalau misalkan kamu butuh 5 gitu ya. Mungkin sekitar 30 hingga 35-an lah. Baik itu yang relevan ataupun yang random ya. Supaya nanti ketika kamu build the idea itu lebih gampang. Jadi setelah kamu kumpul benar-benar serandom itu, nggak apa-apa untuk yang random word ya, tapi ya. Nah selanjutnya setelah kita mengumpulkan, masuklah ke tahap kita menyusun. Nah cuman sebelum ke tahap penyusun, aku mau kasih tahu sebenarnya ada filosofi atau konsep di balik 2R ini. Kalau relevant word itu kita bermain ke otak kiri, jadi apa yang berhubungan gitu, apa yang memang relevan gitu kan, sesuatu yang sesuai gitu ya. Es krim ya mungkin haus atau rasa coklat. Kalau random word itu kita memancing otak kanan kita, sisi kreatifnya gitu, hal-hal yang random. Tiba-tiba kita ngelihat kasur, jadi kepikiran masukin aja kata-kata kasur. Atau meja nih, ya udah meja. Atau notifikasi yang tiba-tiba ada HP aku bunyi gitu ya, ya udah notifikasi masukin. Jadi benar-benar random banget. Oke, kita langsung lanjut ke tahap berikutnya ya. Setelah kita mengumpulkan dari kata-kata tadi ya, relevant word ataupun random word, kita giliran menyusul. Contohnya di sini kalau kita pakai yang kasus brand es krim tadi, contoh pertama misalkan kita kumpulin atau masukin jaring ikan gitu. Terus masukin lagi jembatan, masukin lagi haus, kemudian rasa coklat, makan bareng temen, baterai, sama segar. Nah, setelah disusun, barulah buat ceritanya. Contoh, berarti nyari ikan pakai jaring ikan di sungai bawah jembatan. Nah, terus habis nyari kan kecapean kan, sampai haus banget nih. Ya kan? Akhirnya beli es krim rasa coklat. Nah, dimakanlah sama temennya atau mungkin kerabatnya, pacar, bebas lah ya. Atau mungkin terus kemudian energinya dari yang awalnya tuh kayak baterai full, tiba-tiba habis gitu, lelah, capek kan. Akhirnya jadi seger lagi karena es krim tadi. Nah, itu kan contoh dengan kita menyusun gitu kan. Jadi itu contoh kita memanfaatkan kata-kata random kemudian kita kumpulkan, setelah itu kita susun. Itu tadi adalah contoh bagaimana kita menyusun sebuah ide konten dari kata-kata yang relevan ataupun yang random. Jadi nggak ada tuh ceritanya kita scrolling terus sampai nggak habis-habis 2 jam 3 jam. Menurut aku itu boros waktu sih. Dan sebenarnya ada lagi sih teknik dimana kita bisa mencari ide konten kalaupun memang harus perlu scroll. Mungkin kita bahas di next konten aja ya, karena berbicara ide ya, ide itu jangan dicari gitu, ide itu dipancing. Kayak mungkin kalau kamu tahu ikan gitu ya, ikan kan mungkin akan lebih susah ya, meskipun bisa saja sih, tapi akan lebih susah kalau kita ngejar tuh ya kan. Kita kejar, kenapa nggak kita pancing aja ya kan, kita pancing supaya dia yang mendekat. Nah sama dengan ide itu jangan dikejar kayak sampai scrolling. Kalau kita scrolling kan ibaratnya kita benar-benar cari kan, nyari banget nih ada nggak nih idenya gitu kan. Ya kalau dapat gitu kan, kalau enggak gitu kan, ya kita pancing gitu. Bagaimana cara memancingnya? Biasanya dengan otak yang istilahnya memang perlu di apa ya, di trigger gitu. Ya itu aja sih kalau untuk prosesnya, jadi cukup simpel. Coba aku summary lagi ya. Yang pertama jelas, kamu harus tahu brand dan produknya. Es krimnya seperti apa itu didetailkan. Biasanya pasti ada brief ya, entah dari atasan atau mungkin dari klien atau dari pemimpin tim, manajer atau direktur atau stakeholder lah ya pokoknya. Pasti ada briefingnya biasanya. Kalaupun nggak ada itu mungkin agak sulit ya. Nah, yang pertama tadi ya briefing. Kemudian yang kedua tadi mengumpulkan kata-kata relevan dulu, yang relevan ya. Kita main otak kiri dulu. Setelah itu baru yang random word, kata-kata random. Itu kita bermain di otak kanan. Baru terakhir susun kata-kata tadi menjadi sebuah storytelling yang mantap gitu, yang cocok lah ya. Nah itu ada sisi kreatifnya lagi di kamu, bagaimana menyusun yang pas. Kalau tinggal menyusun ya udah menyusun aja kan, tinggal pakai doang, nggak perlu nyari-nyari lagi gitu kan, cukup dipasang-pasang kemudian sesuaikan aja gitu, sesuai dengan kata-katanya. Nah semoga konsep atau mungkin lebih tepatnya framework ya atau metode teknik 2R ini bisa berguna buat kamu dalam mencari ide. Ini sebenarnya bisa dilakukan baik itu sendiri ataupun secara berkelompok. Nah emang bisa saja. Jadi ketika waktu tadi mencari random word atau mungkin relevant word, bisa dilakukan secara istilahnya kayak keroyokan gitu, 2 orang 3 orang bisa saja. Jadi
teknik ini fleksibel, mau sendiri bisa, mau berkelompok bisa, bebas ya, sesuai dengan kebutuhan kamu aja. Semoga teknik 2R ini benar-benar bermanfaat dan punya impact yang positif untuk bisnis kamu, khususnya di sosial medianya. Sampai jumpa di video-video Nakama Creative Lab berikutnya.